Baik, selamat pagi kawan-kawan semua, teman-teman. Untuk sesi kali ini eh, kita langsung masuk ke paparan saja. Namun ini saya buka. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman sudah eh, menyempatkan waktu dan melakukan simulasi progresi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan pada sesi kali ini kita nanti teman-teman bisa memaparkan masing-masing regu maksimal 5 menit ya. Nanti dari apa namanya Microsoft Word yang sudah ada peran kita batasi 5 menit supaya tidak panjang, lalu nanti kalau ada pertanyaan dan kesulitan nanti kita bisa diskusikan bersama seiring berjalannya waktu. Nah, ini mungkin kita langsung mulai saja supaya mempersingkat waktu dari kelompok yang paling siap dulu. Monggo dari kelompok 1, 2, 3. Kita urut aja ya, kelompok 1, tapi nanti perannya regunya yang siap dulu ngacak gitu nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya mau di-share screen sekalian bisa, boleh nanti di-share screen sekalian. Baik, saya serahkan kembali ke kelompok 1, 2, 3. Satu dulu mungkin ya, memaparkan dari materi presentasinya. Kelompok maksimal 5 menit saja. Baik. Satu regu 5 menit. Baik, saya kembalikan. Tadi aku mewakili kelompok 1 di screen ya. Tes. Oke. Untuk yang pertama boleh dari tim project planner dulu ya. Oke. Kalau dari tim project planner sendiri itu merasa terbantukan dengan adanya aplikasi ini, di mana kalau misalkan di kita menggunakan Microsoft Project, kita cuma bisa nentuin schedule dari kegiatan mana sampai mana dong. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ini, kita jadi tahu pada tanggal berapa dan siapa yang sedang mengerjakan salah satu kegiatan dalam proyek ini. Kayak misalkan atas nama Vito lagi ngerjain tugas pembuatan backcasting seperti itu. Dan juga selain itu kita juga tahu jumlah barang yang digunakan dalam proyek itu serta harganya. Terus juga setelah kita menggunakan aplikasi ini tentunya secara otomatis eh, aplikasi ini akan membentuk sebuah kurva S dari schedule yang telah kita buat. Yang tentunya sesuai dengan predecessor yang telah kita buat sebelumnya. Predecessor itu kalau misalnya kita dibuat ke Microsoft Project, kita kalau membuat predecessor itu pasti bergantung sama kegiatan lainnya. Di mana pas kita membuat itu perlu ada namanya kode seperti finish to finish, finish to start. Sedangkan kalau kita pakai aplikasi ini kita tinggal ngeklik kegiatan sebelumnya aja. Seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana perencanaan material peralatan pekerjaan K3 membedakan proyek dibandingkan metode konvensional. Seperti biasa kalau kita pakai Microsoft Project kan cuma bisa menggunakan untuk schedule doang. Kalau di sini kita dimudahkan pada saat kita mengerjakan setiap kegiatan, kita bisa menginput jumlah material, peralatan, pekerjaan di setiap kegiatan. Sehingga setelah kita udah input semua nih, material, kegiatan, dan pekerja, kita bisa melihat hasil rekapnya. Jadi pada kegiatan ini kita perlu peralatan apa, perlu pekerja siapa, berapa orang kita perlu kerja, man hour-nya, sama material apa yang kita perlu pakai. Setelah itu, kalau selain itu juga di aplikasi ini kita juga bisa nerapin sistem keselamatan K3 dalam proyek ini. Jadi proyek ini dapat kita lakukan secara aman dan tepat untuk menghindari kecelakaan. Selanjutnya nomor 3, kesulitan pengguna progresi pada tahap perencanaan. Kesulitan yang kami alami itu pada saat awal itu yang pasti kesulitan dalam mengenal fungsi-fungsi setiap icon yang ada di progresi. Dan juga kalau misalnya ada sedikit perubahan
atau update tentunya bahkan memberikan kesusahan bagi kami yang baru menggunakan aplikasi ini. Terus yang kedua, aplikasi ini tidak terdapat sistem auto save ya. Jadi kalau misalnya kita ada sedikit terkendala dalam koneksi, takutnya hasil kegiatan yang telah kita rancang sebelumnya tidak tersave. Yang ketiga, terkadang terjadi minor error, kayak misalnya sempat tidak bisa mengklik apapun, jadi kita mesti refresh, akhirnya sempat tidak tersimpan gitu ya, yang udah kita buat di aplikasi ini. Terus juga yang terakhir, aplikasi progresi ini tidak dapat dikerjakan secara bersamaan, seperti itu. Jadi keempat, terus masukan dari kami ya sebaiknya mungkin dikasih penjelasan sedikit untuk setiap icon yang ada bagi pengguna baru, dan juga jika terdapat perubahan fitur atau icon juga boleh diberikan sedikit penjelasan biar pengguna dapat mengerti fungsi dari icon ini dan lebih dipermudahkan untuk pembuatan schedule-nya. Terus yang kedua, membuat fitur auto save, jika ada misal kendala koneksi kita bisa tersave gitu. Jadi tidak perlu membuat ulang hasil schedule kita. Ketiga itu meningkatkan aplikasi dengan dapatnya dikerjakan secara bersamaan. Yang keempat, mungkin menurut kami agak penting itu memasukkan notif tipe kecelakaan yang pernah terjadi. Seperti kayak pada saat kita mau jalan schedule, mungkin sedikit notif ada kecelakaan baru apa aja yang timbul di sistem proyek ini. Seperti itu. Oke, sekian itu tadi dari Project Planner. Sekarang kita masuk ke tim Project Admin ya. Silakan. Oke, thank you, Sofan. Untuk dari tim Project Admin sendiri, yang pertama, mengenai pencatatan progres mengenai progresi memudahkan kontraktor dibandingkan Excel atau WA Group. Jadi untuk pencatatan progres itu sangat memudahkan karena dengan adanya aplikasi progresi ini, mampu memberikan informasi-informasi pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan mudah. Kontraktor juga bisa mengetahui berapa persen pekerjaan yang sudah dilakukan tanpa harus melihat ke lapangan dan sudah terhitung otomatis gitu. Setiap kendala yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan juga dapat dimasukkan ke dalam aplikasi progresi sehingga setiap pihak bisa mengetahui hal tersebut. Terus yang kedua, bagaimana pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja memudahkan kontraktor dibandingkan cara konvensional. Jadi dengan progresi, pencatatan laporan itu sangat mudah ya, karena kita tinggal masukin kuantitinya aja yang udah kita gunakan, dan udah secara otomatis gitu tahu total quantity dan total pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Jadi sementara kalau kita pakai cara konvensional, biasanya kita harus menghitung terlebih dahulu secara manual, baru bisa kita tahu nih. Tapi kalau kita pakai progresi, tinggal input berapa nominal quantity-nya itu udah kehitung otomatis. Terus yang ketiga, bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan kontraktor. Jadi untuk pencatatan kendala itu memudahkan karena kalau proyek dikerjakan terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan, kontraktor dan pihak lainnya itu bisa mengetahui dan paham gitu keterlambatannya itu terjadi karena apa. Karena kita udah sama-sama input di dalam aplikasi progresi ini, jadi semua pihak yang punya akses itu bisa tahu juga. Tidak hanya itu, kendala yang terjadi dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Yang keempat, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek memudahkan kontraktor. Jadi ini memudahkan kontraktor di dalam memberikan informasi sama halnya kepada pihak lainnya juga, sehingga kalau misalkan terjadi keterlambatan itu semua pihak bisa tahu juga karena apa. Kemudian dokumentasi visual dapat membantu kontraktor di dalam memberikan informasi progres dari pekerjaan yang sudah dilakukan kepada sama juga pihak-pihak lain yang bersangkutan. Bagaimana progresi membantu general contractor memonitor progres subkontraktor. Jadi general contractor bisa memonitor progres dari subkon karena subkon akan memberikan laporan harian pada aplikasi progresi di mana bisa kita lihat nih oleh pihak general kontraktornya. Nah dengan itu general contractor nggak perlu untuk mengecek ke lapangan setiap saat, dan kalau misalkan emang lagi nggak bisa dicek lewat aplikasinya aja. Untuk kesulitan penggunaan progresi itu kurang lebih sih sebenarnya sama ya, untuk familiaritas terhadap penggunaannya terlebih dahulu itu di awal-awal, jadi icon dan letak tombol-tombol itu awalnya masih kurang familiar, jadi cukup membingungkan. Terus untuk aplikasinya itu nggak bisa kita kerjain bersama-sama, jadi terpisah gitu meskipun dalam satu kelompok. Terus kadang-kadang juga terjadi error pas kita berpindah menu gitu misalnya, sama yang udah tadi jelasin sama teman kelompok saya, itu nggak ada feature auto save gitu, jadi kalau udah di input dan lupa di save,
kita harus input ulang. Masukannya itu sebenarnya kurang lebih untuk tutorial aja sih, sama biar bisa lebih familiar dengan penggunaan aplikasi ini. Oke, sekian dari tim admin. Thank you. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tim project owner. Aku akan mempresentasikan dari tim project owner. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana fitur analisa progresi itu dapat memudahkan kontraktor mengetahui status proyek dibandingkan metode konvensional. Nah, jadi progresi ini membantu tim owner itu untuk memantau perkembangan proyek yang sedang dilakukan karena semua menu itu dapat diakses secara online. Nah, beda dengan metode konvensional di mana owner itu harus langsung ke lapangan gitu untuk mengecek perkembangan proyek. Selanjutnya untuk yang kedua itu bagaimana status keuangan proyek. Nah, status keuangan proyek ini juga dapat dengan mudah dicek oleh owner melalui menu-menu yang tersedia, menu data master, material, dan peralatan. Nah, di menu tersebut itu terlampir harga-harga yang diinput oleh project planner. Nah, keuangan proyek tersebut dapat dipantau melalui menu tersebut. Itu akan tertera biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan proyek. Nah, untuk keuangan proyek secara menyeluruh juga dapat dilihat pada menu analisa, di mana informasi keuangan berupa actual cost dan sisa saldo itu semuanya dapat dilihat di sana. Selanjutnya untuk status schedule proyek itu sama kayak yang tadi, itu bisa dilihat juga, bisa dipantau melalui menu analisa, di mana itu semua jelas rencana dan rencana schedule yang akan dilaksanakan. Nah, material dan manpower itu juga dapat dipantau melalui sana. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan material dan manpower pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk status material itu di akhir proyek sama, itu bisa dilihat juga di menu analisa. Nah, di sini kita dapat memantau jadwal penerimaan dan pemakaian material. Nah, material yang kurang itu bisa kita lihat dan langsung kita proses ke supplier untuk didatangkan. Jadi proyek itu akan tetap terus berjalan. Selanjutnya yang kelima, penggunaan peralatan di akhir proyek. Penggunaan peralatan dapat dipantau juga melalui menu analisa di bagian peralatan. Sama kayak material yang tadi, di sini juga ada informasi. Nah, di peralatan ini ada jadwal mobilisasi dan jadwal demobilisasi yang digunakan dalam proyek. Owner juga dapat mengetahui tanggal-tanggal tersebut dan realisasinya tanggal yang sebenarnya. Selanjutnya untuk program K3, itu dapat diketahui dari informasi yang diinput oleh tim project planner tadi. Nah, di bagian tersebut itu ada informasi-informasi yang berguna agar owner dapat mengetahui bahaya-bahaya apa aja sih yang bisa terjadi di lapangan. Selanjutnya, bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala pada proyek Anda. Ini sama, masih di menu analisa. Jadi kita bisa melihat kendala-kendala yang terjadi, seperti kendala cuaca, kecelakaan, itu informasi itu semua ada di menu analisa. Informasi ini juga ada dilengkapi dengan tanggal-tanggal kejadian dan solusinya atau penyelesaian. Ini membantu agar owner bisa mengetahui kondisi lapangan tanpa harus terjun langsung di lapangan. Selanjutnya, bagaimana progresi membantu owner memonitor progres subkon. Nah, dengan progresi ini, owner dapat memonitor progres subkon dengan lebih mudah melalui progres laporan harian. Owner itu nggak usah mantau langsung subkonnya ke lapangan. Selanjutnya untuk kesulitan penggunaan progresi ini ada dua. Yang pertama itu update datanya nggak secara real time. Jadi kita harus refresh dulu setelah kita input data-data yang baru. Nah, yang kedua itu kadang kayak ada error di websitenya. Seingatku itu error 403. Nah, mungkin ini agak kendala teknis ya. Oke, selanjutnya ini masukan dari owner. Nah, diharapkan itu ada fitur undo di program progres ini untuk memudahkan pengguna saat melakukan kesalahan. Nah, fitur ini, dengan adanya fitur ini tuh kesalahan-kesalahan seperti misklik itu bisa membantu banget, apalagi saat bagian menyusun schedule proyek.
Yang kedua itu subkon itu tidak dapat mengakses data secara langsung karena saat assign role itu di bagian subkon itu tidak ada. Jadi pada kasus kelompok kami, subkon harus diberikan akun master untuk mengakses menu-menu yang perlu dipakai untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian dari tim project owner. Selanjutnya boleh tim subkon. Silakan. Oke, jadi bagaimana progresi membantu subkon? Ya, yang pertama itu memudahkan pengguna untuk bisa memberikan data harian sehingga lebih mudah dan terlihat jelas dalam setiap pembagian pekerjaannya. Kemudian data yang dimasukkan di dalam aplikasi itu berupa jumlah kerja, foto, itu bisa memperlihatkan kepada tim lainnya. Kemudian kekurangan aplikasi ini tidak ada, ini mungkin kekurangan ini tidak dapat di-undo juga gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa. Yang pertama, pengajuan yang lebih cepat melalui aplikasi ini karena data dapat langsung dimasukkan dengan mudah. Jadi di lapangan kita bisa langsung masukin datanya, jadi semua tim juga bisa lihat langsung gitu. Next. Nah, kesulitannya yaitu tidak bisa membuka fitur pada website dan harus dari aplikasi smartphone. Jadi kalau di laptop itu kadang-kadang suka error gitu. Kemudian hanya satu orang yang bisa mengubah datanya. Jadi kan saya berdua, nah teman saya nggak bisa buka data ini, dia harus pakai login akun saya gitu. Kesulitan penggunaan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan sebagai subkontraktor, yaitu hanya kepala atau salah satu subkon yang bisa akses laporan yang tadi saya bilang tadi. Next. Masukannya, penggunaan pada aplikasi website yang bisa sama dalam hal fitur seperti halnya pada subkon. Itu masukin tas-tasnya itu nggak bisa pakai akun saya tadi pakai akun master gitu. Kemudian buku panduan untuk bisa mempermudah pengguna baru untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Itu tadi rangkuman dari project planner, project admin, project owner, dan subkon. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, ini mungkin saya kan cuma 3 kelompok ya ini ya teman-teman ya. Berarti ini saya langsung satu kelompok langsung saya bahas gitu ya. Ini ada beberapa catatan yang mungkin saya catat juga untuk kelompok 1. Terima kasih. Mengenai auto save itu memang ini kan UPH ini kan paling rentangnya paling panjang ya dari bulan lalu lah ya sampai sekarang. Kita sudah mengalami banyak sekali perubahan selama kurun waktu berapa bulan ini. Auto save itu sudah dilakukan selama setiap interval 2 menit itu melakukan auto save. Nah, cuma laporan dari teman-teman ini tadi bahwa auto save ini belum berjalan itu akibat karena tidak ada internetnya. Yang tadi kan sempat disampaikan tidak ada internet atau memang pada saat online pun auto save ini tidak berjalan. Nah, itu nanti saya mohon informasinya supaya saya bisa evaluasi. Lalu aplikasi tidak bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya perannya itu berbeda, misalnya satunya kan pada saat di awal meregistrasikan proyek itu, andai kata project admin itu kan ada beberapa peran ini, ada yang peran yang mengisi progres, ada yang mengisi material, ada yang mengisi peralatan, ada yang mengisi pekerja. Nah, kalau misalnya perannya itu sama, itu dipastikan tidak bisa melakukan pengisian secara bersamaan, karena nanti datanya itu ibaratnya kan saling tumpuk-menumpuk, override satu sama lain gitu kan. Nah, dia yang dimungkinkan adalah mengisinya satu persatu, jadi progres orang pertama, lalu setelah logout orang pertamanya, lalu masuklah orang kedua gitu. Tapi kalau dia satunya perannya progres, satunya material, dia bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini tergantung kembali lagi pembagian dari teman-teman seperti apa.
Nah, nanti yang autosave nanti bisa diklarifikasi kembali, lalu tutorial ini masukan yang baik, kita juga sedang membangun itu, tapi sementara sudah diakomodasi di website kami berupa tutorial YouTube channel kami, walaupun itu versi yang lama ya, tapi secara konsep dia sudah masuk di situ. Gitu. Lalu update data yang tidak bisa real time. Nah, ini saya juga harus di-refresh terlebih dahulu ya. Nah, ini yang saya perlu informasi lebih jelas ini. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Nanti mohon diinfokan kenapa kok datanya harus di-refresh dulu. Nah, ini dalam skenario seperti apa? Nanti teman-teman bisa menyampaikan kembali. Lalu error 403 ini saya catat. Dan fitur undo ini kita pertimbangkan untuk dibuat supaya bisa melakukan undo. Tapi kalau sementara sekarang masih belum bisa, cuma kita sedang pikirkan. Baik, kurang lebih dari saya demikian. Mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi langsung ditanyakan saja. Mungkin saya mohon klarifikasinya mengenai yang auto save tadi dan update yang tidak bisa real time ya, yang harus di-refresh terlebih dahulu. Monggo teman-teman mungkin bisa bantu saya untuk saya tulis apa yang perlu saya klarifikasi. Ya, Pak. Langsung aja ya Pak. Ya. Jadi aku mau menjawab soal yang update real time itu. Untuk update real time itu mungkin ekspektasi saya itu yang kayak kalau bisa kita bilang aplikasi Google Sheets. Jadi itu real time bisa kita langsung lihat langsung perbedaannya. Nah, di progres itu kita harus input dulu, oke, save, baru teman-teman kita di sana bisa melihat perbedaannya gitu. Untuk update real time mungkin maksudnya seperti itu, Pak. Oke. Jadi update, sorry, satu kali lagi, saya masih belum nangkep. Jadi untuk update real time itu ekspektasi saya itu awalnya kayak yang Google Sheets gitu, Pak. Jadi kita input data langsung berubah di tempat teman-teman kita di luar sana. Nah, kalau di save pasti langsung terupdate, asal dia mengerjakan di peran yang berbeda ya, pasti datanya langsung terupdate. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan yang sama, misalnya Wilson dan satu teman lagi mengerjakan sama-sama di progress, Wilson melakukan update. Nah, itu teman yang satu lagi selama Wilson belum save, ya dia satu belum bisa mengakses, dan yang kedua dia nggak bisa terupdate datanya. Kan data terupdate itu apabila dilakukan action save, gitu kan. Dan seandainya pun Wilson sudah save, harus logout dulu Wilson. Andai kata Wilson harus logout dulu, baru teman yang lain yang mengerjakan progres yang sama, baru dia bisa mendapatkan datanya. Tapi kalau teman lain yang mengerjakan material, oh dia nggak punya akses ya. Ownernya bisa langsung dapat akses. Project manajernya pasti langsung bisa dapat langsung aksesnya. Tapi kalau sama-sama project adminnya, dia nggak bisa. Itu. Baik, Pak. Udah jelas, Pak. Ya. Untuk yang fitur autosave mungkin teman-teman saya yang lain bisa membantu. Ya. Dari tim project planner atau project admin. Mungkin aku mau klarifikasi tentang autosave ya. Waktu itu mungkin kalau nggak salah aku sempat ada kendala koneksi, jadi nggak ke-save gitu, yang udah aku input schedule-nya. Jadi perlu input ulang lagi. Terus juga emang autosave ini udah ada ya setiap 2 menit itu ya? Di aplikasi. Setiap 2 menit interval pasti akan nge-save sendiri.
Oh, jadi 2 menit di kita nggak ngapa-ngapain dia bakal save sendiri gitu ya. Betul. Terus juga kadang itu dia ada tulisan kita mau lanjutkan atau tidak, itu kalau misalnya kita lagi diam berapa menit gitu ya biasanya. Itu udah termasuk auto save gitu ya berarti. Iya, dia sebelum logout dia akan melakukan yang namanya pengesavean. Jadi kan itu kalau misalnya dia idle dia nggak melakukan aktivitas apa-apa, dia akan logout. Tapi sebelum di logout dia akan auto save, akan menyimpan dulu. Oke, mungkin dari aku kalau misalnya ada autosave boleh ditunjukin kali, ditongolin ada tulisan autosave gitu. Soalnya kami pikir nggak ke save, jadi Oh, takut siap. input ulang. Buat itu sih Pak. Keluarkan penanda autosave itu ya. Iya ya, kayak Google Docs gitu. Bisa ya? Bisa dilaksanakan. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih Pak. Kalau sudah tidak ada, kita beralih ke kelompok 2. Mau lanjut ke kelompok 2? Oh iya, udah boleh ya Pak? Boleh. Satu mungkin udah nggak ada yang menambahin ya, oke. Oke, aku izin share screen dulu ya. Suaranya agak kecil ya. Suara kok kecil ya Pak? Sekarang Iya. gimana Pak? Harus lebih dekat dengan speaker kelihatannya. Oke. Kalau sekarang gimana? Apakah sudah terdengar? Nah, sekarang sudah lumayan. Oke deh, aku segini aja. Ya. Oke, sudah. Recording masuk, Pak? stopped. Recording in progress. Mungkin yang pertama dari pihak project planner dulu. Mungkin Lutfia atau Naldi, Juan, Ko Andreas, di Marsha. Oke, thank you, Andrew. Jadi untuk tim project planner, mengenai perencanaan schedule menggunakan progresi itu lebih mudah dibandingkan software lain karena lebih detail dibandingkan Microsoft Project dan bisa juga menginput PIC langsung di situ dan langsung link ke Gantt chart secara otomatis. Lalu di samping itu juga langsung muncul presentasi pekerjaan dari tiap task. Lalu dalam menginput predecessor juga lebih mudah dibandingkan dengan Microsoft Project karena hanya dengan menuliskan kata depan dari tes tersebut sudah langsung muncul tes yang ingin dijadikan predecessor tanpa harus mengingat nomor tes seperti di Microsoft Project. Penginputan overlapping juga lebih mudah dalam menggunakan software progresi. Lalu kemudian mengenai perencanaan material, peralatan, pekerja, dan K3, itu juga lebih mudah pada software progresi karena adanya master material dan peralatan. Jadi penginputan dari jumlah dan jenis material serta peralatan pada tiap tes menjadi lebih mudah, tidak perlu mengetik ulang, tapi kita hanya ngetik kata awalnya aja, kita udah bisa klik peralatan atau material yang ingin kita gunakan. Lalu kita juga bisa cross-check material, peralatan, pekerja, serta K3 dalam software progresi lebih mudah dan akurat. Lalu yang ketiga, kami menemukan kesulitan dalam penggunaan progresi karena di YouTube itu ada beberapa tutorial yang agak sedikit berbeda ya Pak daripada software yang terbaru yang sekarang. Kemarin kami menemukan perbedaannya itu pada saat menginput tes itu tidak ada tutorial indentation-nya di YouTube. Cuman kemarin setelah kita Zoom sama tim progresi, udah dijelaskan mengenai fitur indentation tersebut. Lalu masukan dari kami, seperti yang tadi sudah di-mention, mungkin tutorial di YouTube bisa diperbaharui supaya sama dengan software yang sekarang, dan menambahkan fitur undo dan redo supaya tidak perlu menghapus manual dan lebih memudahkan. Mungkin itu aja, sekian dari tim Project Planner. Thank you. Tinggal masukin data yang udah ada, jadi tidak memerlukan rumus seperti yang dilakukan di Microsoft Project.
Terus dengan penginputan yang udah dilakukan, datanya langsung tersusun secara sistematis dalam program, dan progres di lapangan lebih mudah dipantau menggunakan progresi dibandingkan menggunakan metode konvensional. Kedua, yaitu bagaimana pencatatan laporan dengan progresi. Dengan melakukan progresi, lebih mudah dalam mengisi data dan memilih opsi yang telah tersedia. Tapi ada beberapa kasus data yang tidak bisa diubah maupun diupdate. Ketiga, yaitu bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan. Yul, suara lu hilang. Mungkin ada yang bisa backup dari project admin? Belum masuk, Yul. Mungkin project admin, Ivan, atau Fredrik, Kodania, atau Cik Kristi. Mungkin saya bantu lanjutkan ya, Andrew. Oke, boleh. Thank you, Van. Baik. Dari nomor 3, bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan kontraktor. Progresi ini sangat memudahkan kontraktor karena barang yang kurang dapat dilihat beserta harga-harganya juga dapat tercantum. Misalnya kita tinggal memasukkan saja opsi yang dipilih karena harganya sudah tercantum secara otomatis. Lanjut ke nomor 4, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek memudahkan kontraktor. Nah, pendataan cuaca dan dokumentasinya sendiri itu sangat memudahkan kontraktor. Terus yang kelima, bagaimana progresi membantu general kontraktor memonitor progres subkontraktor. Progresi ini cukup membantu untuk melihat progres dari pekerjaan subkontraktor. Yang keenam, sebutkan kesulitan penggunaan progresi pada tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan. Dari tim kami, ada beberapa kasus yang datanya tidak bisa diubah ataupun diupdate. Dan yang terakhir, masukan dari tim project administrator, mungkin untuk progresi sendiri, mungkin ketika memasukkan data bisa lebih teliti lagi. Soalnya kalau data sebelumnya salah, akan berdampak ke data yang selanjutnya. Selain itu, mungkin dari tim progresi sendiri bisa menyelesaikan masalah mengenai data yang tidak bisa diubah ataupun diupdate. Sekian. Oke, thank you, Ivan. Mungkin di sini, mungkin dari Dasnya atau Ko Vincent mau jelasin atau aku ya? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Pertama, bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan metode konvensional. Untuk fitur analisanya dengan progresi memudahkan kami untuk melakukan peninjauan progres di lapangan. Jadi untuk selain itu juga kami melakukan inputnya juga lebih mudah gitu, dengan melihat teman-teman kita yang melakukan input juga lebih mudah tanpa pakai rumus lagi. Yang kita mantau juga kan sebagai project owner, kita memantau juga tim-tim yang ada di bawah kami gitu. Jadi kami memantau dan rasanya mereka cukup nggak berkendala gitu karena lebih mudah dalam penginputan. Terus untuk status proyeknya, status keuangan proyeknya itu sejalan sesuai rencana yang sudah pertama gitu. Terus dapat dengan jelas gitu ketahuan berapa jumlah yang terpakai. Berapa jumlah yang terpakai sama pokoknya pemakaian rencana dan akhirnya itu realnya juga ketahuan gitu berapa jumlahnya gitu. Jadi tercantum dengan jelas. Terus status schedule proyeknya selesai 100%, terus sangat mudah juga untuk dilihat progresnya seperti apa karena sudah ada indikator berwarna hijau pada bagian identitas proyek, tulisan hijau gitu. Jadi mudah banget untuk dilihat. Terus status materialnya mudah untuk dipantau. Terus tersaji dengan jelas baik jumlah serta waktu penerimaan baik barang maupun material. Terus untuk penggunaan di akhir proyek, penggunaan alat dapat diketahui kapan saja digunakan dan masa pakai yang diperlukan dalam penggunaan alat. Mungkin kami juga mau menambahin sedikit, ini kan tentang peralatan, kami mau juga menambahin sedikit tentang jenis pekerja,
kami melihat bahwa jenis pekerja ini juga kami pantau cukup jelas gitu kelihatan, karena sejumlah 41 orang terlihat gitu ada datanya juga gitu. Terus menjelaskan mengenai K3 juga sangat memudahkan. Terus untuk dokumentasi juga sangat memudahkan. Mungkin untuk tentang membantu owner memonitor progres subkon itu juga memudahkan gitu. Kita juga ada detailnya masing-masing, ada detailnya gitu. Jadi pas di barnya itu ada detailsnya bisa dilihat. Jadi pekerjaan masuk yang keluar dari subkon juga ada. Paling kesulitan yang dari tim kami melihat dan pantau paling ini. Kami juga pernah melaporkan sebelumnya pas meet sebelum UTS itu saat penginputan identitas proyek, software progresi tidak dapat mengupload file dokumentasi proyek dalam bentuk yang banyak gitu. Jadi kemarin aku udah infoin juga kalau aku cuma bisa masukin satu foto, padahal kan padahal data yang dikasih itu satu PDF kan. Nah, jadi mungkin aku nggak tahu gimana caranya ya. Mungkin ini pertama dari kesulitannya itu nggak bisa masukin file dalam jumlah banyak dan PDF, hanya bisa satu buah gambar. Terus tidak ada fitur drag and drop seperti Google Drive. Kedua, project owner maksudnya sulit untuk project manager dari pihak progresi sulit untuk di-invite. Aku juga pernah infokan juga pas itu. Aku udah melakukan berbagai cara, tapi belum bisa sampai sekarang. Terus ketiga, banyak tim yang mengeluhkan kalau penginputan progresi tidak bisa lebih dari satu orang. Itu juga dibahas ya. Terus untuk project owner, kami harus klik satu persatu section tentang task material peralatan pekerja dari setiap anggota yang kami assign. Oke, terus untuk masukan dari kami, pertama, kalau bisa pendataan pekerja seperti nama, email, nomor telepon, dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh ketua atau kepala timnya. Jangan project owner aja yang pegang, mengingat sebuah proyek itu bisa lebih dari 100 pekerja kan. Terus kedua, memberikan opsi kalau seandainya misalnya nih, kalau project owner yang pegang, paling memberikan opsi click to section gitu. Jadi kalau kemarin tuh kami itu klik centang tas, centang material, centang peralatan, centang pekerja gitu, salah satu. Kalau bisa, kalau mau sistemnya pakai project owner, saran aku ada klik kayak select all gitu, jadi satu baris ke klik semua. Jadi nggak buang waktu juga. Gitu. Terus nomor 3, foto dokumentasinya. Pertama, selain yang tadi foldernya banyak, paling foto dokumentasi pas kita suruh choose file, kalau bisa foto dokumentasinya pas kita nggak jadi pilih itu nggak hilang. Karena tiap kali pas pencet tuh hilang gitu, harus di-upload lagi. Terus keempat, menambah fitur drag and drop file gitu, kayak di Google Drive. Jadi kita tuh kalau buka file kan kadang ribet tuh, kalau buka dulu dari kayak, dia kan masuk ke folder, kita harus cari-cari dulu. Kalau saran dari kami, kalau bisa kayak kita kan biasanya taruh dulu di desktop gitu, baru pindahin, gitu, di drag aja kayak di Google Drive. Mungkin itu lebih efisien kalau menurut kami. Terus bisa masukin file dokum yang besar dan tidak terbatas baik jumlah maupun format. Terus kami juga sebenarnya agak sedikit bingung ya mengenai masukin job desk dari subkontraktor gitu, karena dari identitas proyek tuh kami cuma menginput project manager, project planner, project admin, project owner, sama stakeholder gitu. Sedangkan subkontraktor tidak dimasukin ke job desk-nya. Padahal kita juga input biodata mereka di section yang itu tuh pokoknya tentang pendataan pekerja gitu. Kita akan data, terus kenapa gitu mereka tidak ada di job desk? Mungkin boleh diklarifikasi deh dari pihak progresi biar kita juga nggak bingung. Terus sama kami sebenarnya agak risih juga mengenai notifikasi mau pencet back atau enggak dari programnya progresi, karena pas pencet back kayak ada notifikasi mau back apa enggak gitu. Jadi malah kayak kurang efisien. Lebih baik kami menggunakan fitur dari browser gitu yang kayak back langsung dari sini gitu. Nah, jadi itu nggak ada notifikasi. Jadi kalau misalnya kita dari progresinya pencet back,
ada tulisan notifikasi mau back apa enggak. Tapi mending kami langsung pencet aja back gitu. Jadi nggak buang-buang waktu, kami mesti pencet klik-klikin dulu. Sama paling itu dulu sih dari project owner. Paling untuk nambahin sedikit tentang masukan mengenai real time juga. Paling sebenarnya kalau bisa sih ditampung dulu ya masukan dari kami mengenai, karena gini, kami kan biasa juga menggunakan Google Drive gitu, misalkan baik Google Docs atau Google ini. Kalau bisa walaupun kerjanya juga beda-beda, maksudnya beda, misalkan setiap orang nggak terupdate, maksudnya gimana ya, setiap orang nggak bisa kerja dalam satu waktu, tapi bisa nggak ya kira-kira kalau seandainya dari pihak progresinya itu, bisa nggak ya kalau kira-kira dari pihak progresinya itu bisa langsung kayak ketahuan gitu, setiap misalnya project owner ngelakuin gerak-gerak apa juga, jadi setiap orangnya itu bisa tahu gitu, oh dia kerjain itu, dia kerjain itu. Jadi biar kita bisa ke-track gitu, dia lagi ngerjain apa. Jangan sampai tiba-tiba langsung udah jadi aja, kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan. Paling itu sih sebenarnya dari project owner, Pak. Mungkin dilanjut lagi ke subkontraktor, baik Aziz atau Valencio, Valencio ya. Yang pertama, progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Dalam hal ini, subkontraktor dapat mengirim hasil laporan lapangan harian kepada general kontraktor secara langsung. Maka bisa dilihat dengan jelas pekerjaan lapangan setiap hari secara detail kepada general kontraktor. Yang kedua, bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor, yaitu dalam pengajuan volume performa kepada general kontraktor menjadi lebih cepat dari sebelumnya dikarenakan performa sudah diinput sebelumnya oleh project planner. Yang ketiga, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk menganalisa proyek Anda, yaitu hanya dapat seorang kontraktor yang dapat mengubah dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, tidak dapat mengisi teks jika belum di-assign. Yang keempat, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan sebagai subkontraktor. Kesulitan penggunaan progresi untuk memberikan laporan performa lapangan dalam subkontraktor mungkin hanya seorang saja subkontraktor yang bisa mengisi laporan performa lapangan pada setiap harinya. Yang kelima, masukan dari tim subkontraktor mungkin sebaiknya terdapat mentor sehingga dapat dengan mudah memahami aplikasi tersebut. Yang kedua, aplikasi ini dapat diakses oleh semua subkontraktor. Yang ketiga, bagian planner tidak dapat muncul pada tim subkontraktor. Sekian, terima kasih. Oke, paling segitu dulu dari kelompok 2, Pak. Aku balikin ke Bapak Ryan lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas partisipasinya. Ini ada beberapa yang saya catat, mungkin beberapa juga saya tadi sudah bahas. Untuk undo dan redo itu memang sedang kita kerjakan, itu fitur yang sangat penting saya menyadari dan masih dalam proses development. Kalau mengenai indentation yang tadi sudah disampaikan antara yang di video sama yang itu memang perlu diupdate. Tapi kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan sistem numbering gitu kan. Itu kalau misalnya itemnya dari ribuan itu sudah tidak bisa diakomodasi. Artinya kita harus membuat sistem otomasi itu dengan menggunakan indentation. Jadi nanti akhirnya performanya akan sama seperti di Microsoft Project itu. Cuma kita lakukan dalam versi online gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya tidak bisa upload file jumlah banyak. Nah, ini kalau nggak salah memang ada resize-nya ya kalau misalnya foto ya. Namun kalau misalnya file dalam berupa jenis lain saya rasa bisa ya. PDF bisa. Dalam berapa maksimal 10 MB. 10 atau 20. Itu ada batasannya. Mungkin nanti bisa dicek kembali kemarin ada berapa ukurannya. Tapi yang jelas meresize karena tidak bisa dibayangkan suatu dokumen proyek yang jumlahnya banyak dan banyak ya, dari banyak proyek juga itu akan sangat membebani apabila tidak diberi batasan. Nah, untuk project manager yang sulit di-invite, ini nanti rekan Kamil ya yang bisa menjelaskan ya. Nanti setelah ini saya handing over ke rekan Kamil. Lalu
hanya project owner yang bisa registrasi. Jadi gini, ini kan kita kan sistemnya kan kita kan melakukan program yang namanya berproyek bersama progresi. Jadi kita ini ibaratnya mensimulasikan dalam suatu proyek. Project owner itu dalam di real situation ya, atau real project itu bukan yang assign sebetulnya. Sebetulnya yang diberikan akses super admin itu sebetulnya nanti adalah si general kontraktor. Tapi karena kita ini sifatnya simulasi, makanya kita menskenariokan bahwa yang bisa memberikan akses itu untuk pembagian tugas. Itu jangan semuanya diberikan kepada general kontraktor. Gitu. Nanti ownernya ini atau role owner dalam kegiatan berproyek bersama progresi itu nggak imbang nanti. Soalnya yang lain memasukkan, terus yang owner tidak memasukkan. Jadi ini lebih ke arah bagaimana kita menyesuaikan simulasi proyek ke dalam sistem pembelajaran. Namun di real situation-nya itu sebetulnya ya proyeknya itu yang memasukkan semuanya ya dari general kontraktor. Gitu. Owner itu nggak memasukkan apa-apa. Nah, artinya apabila semua itu dimasukkan oleh general kontraktor ya yaitu memang sudah tugasnya dia dan membagi-bagi dari timnya dia siapa yang akan melakukan apa. Gitu. Nah, kurang lebih demikian secara garis besar. Lalu fitur drag and drop ini masukan yang baik, saya akan catat. Lalu track pekerjaan real time. Nah, nge-track pekerjaan real time ini sebetulnya untuk sementara waktu sekarang kita sudah lakukan akomodasi dengan cara memberikan record siapa yang mengisi paling terakhir dengan last updated by siapa. Itu sudah kita tulis sehingga. Tapi kalau misalnya mengetahui di saat mengerjakan siapa yang sedang login, waduh itu trafficnya itu ada sih di back end kita, cuma pasti tidak kita tampilkan gitu kan. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan mengapa kita membutuhkan demikian kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa pada saat seseorang melakukan aktivitas di akhir itu sudah ada lognya gitu, siapa yang mengerjakan terakhir. Dan begitu pula juga dengan peran project owner ya kalau dalam berproyek bersama progresi. Kalau di general kontraktor berarti kan nanti project manajernya gitu. Kan sudah bisa dilihat siapa yang mempunyai akses apa gitu kan. Jadi realnya di suatu proyek itu seseorang itu pasti akan mengetahui siapa yang mengerjakan apa gitu. Jadi kalau material itu sudah di-assign misalnya kepada Andrew ya berarti seluruh data material ya ke Andrew, gitu kan. Semua pertanggungjawaban ke Andrew, gitu kan. Kalau misalnya ada Andrew, ada Brian gitu misalnya, nah ya berarti material itu menjadi tanggung jawab dua orang, yaitu Andrew dan Brian. Kalau nggak Andrew ya Brian. Terus tahunya dari mana? Yang terakhir ngeditnya siapa? Nah itu ada last updated by Andrew or last updated by Brian. Jadi pokoknya terisolasi kedua orang ini yang bertanggung jawab terhadap data material. Kurang lebih demikian. Lalu yang paling terakhir tadi dari saya lupa ini. Saya nulisnya cepat-cepat soalnya. Planner tidak. Oke, kurang lebih dari saya yang saya catat demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada yang ketinggalan, bisa langsung ditanyakan. Kalau yang auto save tadi mungkin sudah terjawab. Oh, sorry. Kenapa kok subkontraktor itu hanya bisa memasukkan progres saja? Kenapa kok dia nggak bisa memasukkan fungsi-fungsi yang lain? Nah, jadi gini, kalau misalnya mengikuti suatu program, misalnya seorang kontraktor itu mengikuti, seorang general kontraktor mempunyai 10 subkontraktor. Sebetulnya tugas dan fungsi pokok dari subkontraktor itu adalah melakukan submit progresnya, gitu. Progres dari pekerjaannya itu yang dibutuhkan oleh subkontraktor, oleh general kontraktor. Nah, namun kalau misalnya subkontraktor ini merasa bahwa wah pakai progresi ini menguntungkan general kontraktor ya, saya mau pakai juga ah. Nah itu dia bisa mendapatkan fitur lengkapnya dengan cara dia melakukan berlangganan baru sehingga dia mendapatkan seluruh akses yang didapatkan oleh
general kontraktor. Misalnya subkontraktor mau mengontrol material, peralatan, cost-nya, schedule-nya, dan lain sebagainya, itu bisa. Gitu. Tapi itu suatu paket yang terpisah. Gitu kan. Dari menu default ini cukup dibatasi tugas dan peran dari subkontraktor untuk mensubmit progres yang mereka kerjakan, karena hanya itu aja sih informasi yang dibutuhkan oleh general kontraktor dan invoicing, gitu kan, pengajuan progres. Nah, itu kali itu sudah terakomodasi di fitur dasar dari progres itu. Mungkin kurang lebih demikian. Kalau misalnya ada yang saya lompati pertanyaannya atau beberapa klarifikasi, monggo bisa ditanyakan kembali. Saya soalnya tadi nyatetnya sambil cepet-cepetan kan, sambil dibacakan. Mungkin saya ada yang terlewat, bisa disampaikan kembali. Oke, terima kasih Pak. Mungkin tadi saya juga takutnya kemis juga nih ya. Tadi mengenai yang drag filenya gitu sudah dibahas belum ya? Yang kayak di Google Drive gitu. Maksudnya auto save-nya atau apanya itu? Oh, bukan. Jadi gini, kalau kita mau masukin dokumentasi untuk yang proyek, dokumentasi proyek kan yang kayak saya kan kendala tuh yang dimasukin PDF gitu-gitu kan. Ya. Nah, maksud saya itu kan langsung lihat ke browser. Maksudnya ke browser dia punya folder kan. Maksudnya apakah pertimbangan tentang misalnya langsung drag aja gitu, misalnya dari desktop ke filenya gitu kayak misalnya ke Google Drive itu kan otomatis, atau misalnya kayak ke email itu kan otomatis gitu. Bisa di drag aja itu. Kira-kira apa ya pertimbangan dari Progresi nggak pakai sistem seperti itu? Kalau drag and drop memang masih belum ada, tapi kalau misalnya ngambil data dari Google Drive misalnya, bisa. Oh, kalau dari Google Drive nggak bisa, harus di-save di desktop dulu ya? Ya, mungkin harus di-save di desktop dulu. Tapi kalau misalnya yang dari mobile itu, andai kata foto bisa langsung dari mobile-nya. Oke, nggak, maksud saya... Kalau filenya ada di dalam desktopnya komputer masing-masing, bisa. Kalau Dropbox rasanya juga bisa ya? Dropbox nggak bisa. Oh, Dropbox masih belum bisa. Nah, itu nanti kita integrasikan. Oke, Pak. Nggak, maksud saya bukan integrasikan. Maksudnya sistemnya kayak kita drag gitu masukin ke filenya. Soalnya kemarin itu saya mesti cari-cari filenya dulu baru ketemu gitu. Padahal kan gampangnya kalau saya biasanya taruh di desktop langsung pindahin gitu. Sama kayak saya mau kirim PDF hasil ini ke tim Progresi gitu by email kan. Nah, itu kan saya tinggal drag aja gitu dari yang email, dari PDF, pokoknya dari Word, dari doc saya bikin Word, terus dari Word itu saya upload gitu. Uploadnya itu mungkin dari kami kendalanya, kami harus cari-cari file dulu ketimbang bisa langsung gitu. Paling bisa masukkan aja sih. Bisa ibaratnya drag and drop lah ya intinya. Iya betul Pak. Ya, itu saya sudah catat. Pertimbangannya kenapa? Karena masih belum dikerjakan. Jadi akan dikerjakan, artinya akan dikerjakan. Nah, ini kita nampung masukan-masukannya dari teman-teman supaya kedepannya semakin mudah digunakan. Mungkin dari ini ya, Pak Kamil mau menjawab mengenai yang tadi. Oh, Hansel mau menjawab mengenai yang project manager ya tadi ya. Dari Andrew tadi ada pertanyaan soal project manager ya. Iya betul Pak. Itu kesusahannya bagaimana? Kan mungkin boleh diceritakan dahulu, Andrew. Mungkin kemarin pas waktu itu juga sama Pak Hansel juga ya, atau Pak siapa ya? Ya, saya belum tahu soalnya. Kalau project manager kan baru 2 hari lalu saya minta isikan. Nah, itu belum dapat laporan sih, ada kesulitan di mana. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin. Oke, jadi sebenarnya gini Pak, saya waktu itu juga pas itu mungkin dari pihak himpunan juga bisa clarify ya kemarin dari pihak Progresi siapa yang itu aku juga lupa. Ya maksudnya yang Progresi yang barengan kita untuk tutorial itu. Jadi kendala di saya itu masukin project manager pihak Progresi. Nah, kemarin kan diminta untuk kayak masukin pihak Progresi pakai format gitu-gitu kan. Nah, itu masukinnya agak kendala, Pak. Nah, saya juga kurang tahu, sudah mencoba misalnya nggak pakai nomor gitu. Misalnya kelompok 2, udah masukin angka 2, nggak bisa misalnya. Apa misalnya Progresi _2 gitu nggak bisa. Misalnya Progresi _2 pakai huruf juga nggak bisa. Pokoknya mungkin kendalanya seperti itu sih. Terus kira-kira connected-nya, saya masih bingung sebenarnya connected-nya ke invite-nya gimana caranya. Soalnya kan kita nggak kasih account gitu ke pihak Progresi. Itu sih yang aku bingung. Thank you, Pak.
Oke, jadi gini ya, untuk yang pendaftarkan, itu tuh kemarin kan saya kasih format progresi underscore OPH underscore nomor kelompoknya kan ya? Ya. Apa mungkin itu sudah diikuti? Jadi bukan progresi underscore 2 gitu, enggak? Iya, Tapi itu contoh saja Pak, maksudnya Pak. Oh ya, oke. Nah, itu kemudian ada ini ya, ada error apa ya? Kemudian sudah diisi email progresi.indonesia@gmail.com kan ya? Itu emang ada perlu email juga ya Pak? Oh Soalnya iya, kemarin harus ada emailnya. Kan, masukin. iya, saya ini juga kan, saya sertakan emailnya kemarin. Ya, saya sudah sempat sampaikan sih. Mungkin teman-teman yang lain apa belum dapat nah? Kalau saya lihat sih sudah ada sih yang lain sih. Sorry, tadi Andrew kelompok 2 kan ya? Iya, betul Pak. Oh iya, ya. Kelompok 1 sama 3 itu sudah ada sih ya. Yang tadi yang di akunnya sudah ada. Jadi dibikin progresi underscore OPH underscore 1 underscore 2 underscore 3 gitu ya. Kemudian emailnya di progresi.indonesia@gmail.com. Nah, itu mungkin dari Andrew belum mengisikan emailnya ya berarti ya? Oh ya, mungkin. Cuman mungkin kayak gini. Ya, okay. Mungkin untuk saran aja ke depannya, ini kan kendala-kendalanya yang ya minor sih sebenarnya Pak. Cuman kemarin saya menanyakan hal ini, tapi pihak progresi cuman menyuruh saya untuk masukin aja, coba-coba aja gitu username-nya. Itu udah ini dicoba kontaknya doang apa? gitu. Andrew kemarin kontak siapa? Iya benar Pak. Nggak infoin kalau tentang email gitu. Jadi kami juga nggak tahu gitu mengenai hal itu. Jadi kemarin dicoba-coba, udah caps lock, udah ganti nomor, udah ganti itu, tetap nggak bisa. Jadi sampai sekarang nggak bisa. Tapi thank you Pak untuk kasih klarifikasinya. Berarti perlu masukin email juga ya? Iya betul. Ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Kemarin siap. Oke, makasih. Mungkin kemarin Andrew nggak tahu ya, lupa yang menghubungi siapa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang pasti bukan saya itu kemarin. Karena belum tahu ini kalau ada masalah di project manager nggak bisa input sih. Oke, tapi thank you Andrew, nanti nggak apa-apa, nanti diisi ya. Itu aja. Nanti minta tolong diisi ya. Oke, thank you, itu aja. Oke, monggo lanjut Pak Ryan. Lagi kira-kira teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ke kelompok ini ya, 3 ya. Oke, saya akan mulai untuk kelompok 3 ya. Ya, baik. Dari project planner, boleh mulai duluan. Ya, Pak. Dari Jeremy. Udah kedengeran belum? Sorry. Udah. Oke, aku mewakili dari tim Project Planner. Jadi yang membuat aplikasi progresi ini mudah menurut kami, itu layout dari apps progresi sangat mudah digunakan bagi orang yang masih mendalami pembuatan schedule seperti mahasiswa seperti kami. Predecessor-nya juga mudah dimasukkan, tidak hanya angka yang ditampilkan, tapi kegiatannya juga. Nah, perencanaan material, peralatan kerja, pekerja, dan K3 itu dimudahkan dalam apps progresi. Karena pembagian dari setiap komponen jelas dan terbagi cukup rapi. Nah, mungkin kesulitan dari penggunaan apps progresi ini dalam perencanaan tidak bisa diandu ya tadi, dan dalam masukkan task. Ada beberapa masukan dari kami juga. Mungkin tim progresi harus memperhatikan layout tools dalam apps-nya yang bisa digunakan mungkin lebih jelas gitu. Rada rancu dikit pas milih-milih tools-nya. Nah, sama kalau ada yang salah indent, tidak bisa dibalikin, harus ulang numbering dari awal. Mungkin itu aja. Bisa dilanjutin. Oke, saya mewakili tim Project Admin. Jadi yang pertama, buat pencatatan menggunakan progresi itu enak karena UI-nya tuh simple. Semua kolom-kolom kan udah disediain ya, nggak kayak Microsoft Project kan, karena nggak terspesialisasi untuk proyek. Kalau Microsoft Project, jadi kita harus input sendiri, kita harus mikir lebih banyak.
Sedangkan di progresi kan kolom-kolomnya udah emang spesialisasi untuk proyek, jadi masukinnya gampang. Nah terus enaknya juga kalau misalnya di Excel kan kita harus share file ya, atau di WA group kan gitu juga. Tapi kalau di progresi kan sekali di save juga teman-teman langsung terupdate, jadi kerjanya harusnya lebih cepat sama pekerjaan sebelumnya cepat. Terus untuk pencatatan laporan hariannya, sebenarnya kalau project planner-nya kerjaannya udah aman, jadi pencatatan juga gampang, soalnya kita kan tinggal ngikutin apa yang project planner kerjain ya, tinggal dimasuk-masukin doang. Waktu kita pencet laporan harian pun, di harinya langsung keluar juga semua kerjaannya apa. Terus buat nambahin kerjaannya pun juga udah gampang, karena sesimpel itu sih fitur dan UI-nya. Jadi udah cukup enak banget buat pencatatan laporannya. Terus pencatatan kendala memudahkan kontraktor, karena di pencatatan kendala juga udah disiapin ya kolom-kolomnya. Kita bisa masukin kendalanya apa, terus langsung disediain juga buat pekerjaan apa, list-listnya udah ada. Jadi terus ada ruang buat diskusinya juga, itu enak banget sih. Terus pencatatan cuaca dan dokumentasi itu juga memudahkan kita untuk melihat problem apa yang mungkin terjadi nanti. Nah, terus dalam membantu general kontraktor untuk memonitor progres subkon, pencatatan subkonnya dapat langsung dilihat sehingga kontraktor mudah buat melihat progres subkonnya. Terus kesulitannya sebenarnya buat tim admin tuh nggak terlalu terasa sulit, sama project planner-nya udah kerjaannya aman. Soalnya kita kan tinggal masukin mengikuti apa yang udah project planner kasih kan. Oke, terus selanjutnya untuk masukannya sebenarnya masih sama. Ada fitur auto save kayak di Google Form. Mungkin udah ada, tapi kebetulan kemarin saya kondisinya karena internetnya berkali-kali ada kendala, jadi waktu mau di save dia kayak atau gitu karena internet. Terus begitu saya refresh lagi, semua udah kosong lagi, jadi saya harus input ulang lagi semuanya. Terus atau enggak alternatif seperti ada recovery-nya kayak di Word gitu-gitu, setiap beberapa menit dia bikinin sebuah file recovery. Mungkin bisa diakalin oleh tim IT. Terus sama yang bisa di-mention, fitur undo juga penting banget. Ini nggak sama saya tulis, tapi fitur undo juga merupakan masukan juga dari tim project admin. Sekian dari project admin. Oke, kalau dari project owner, fitur analisa progresi ini sangat baik ya, karena semua terlihat jelas online. Terus UI UX desainnya juga user friendly. Terus yang paling penting di analisa ini adalah grafik S-curve-nya itu sangat jelas banget, jadi kelihatan kalau project-nya ahead atau behind schedule. Terus semua juga bisa di-download via menjadi Excel langsung. Terus keuangan proyek juga kita bisa melihat realisasi uang yang dikeluarkan, jadi sebagai kontraktor tidak akan over budget atau budgetnya bisa dipas-pasin. Terus schedule project-nya juga kelihatan apakah seperti tadi behind schedule atau ahead schedule. Terus bagaimana status material di akhir proyek. Di sini bisa terlihat ya kalau misalkan penerimaan barangnya itu telat atau on time atau lebih duluan. Jadi kita bisa menegur supplier dan bisa juga mengganti supplier di kemudian hari. Terus kalau misalnya ada materi-material yang kurang juga nanti kita bisa request ke suppliernya lagi, bilang kalau misalkan yang pengiriman kemarin kurang loh, kayak gitu. Terus pengguna peralatan di akhir proyek sama semua terlihat dengan jelas semua alat-alatnya. Terus monitoring K3 juga kita bisa mengetahui bahaya kendala yang terjadi pada proyek. Oke, terus untuk kendalanya juga ada fitur kalendernya, itu jelas banget tuh, jadi kelihatan kalau hujan atau terjadi ada kendala di proyek. Jadi sebagai kontraktor kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di proyek. Terus monitor progres subkontraktor. Ini kita bisa melihat progres sampai mana subkon sudah lakukan, tapi seperti yang tadi, kemarin subkon harus minta account master untuk mengerjakan tugas mereka yang kemarin, sama kayak tadi. Terus kesulitan
kesulitannya overall menurut saya untuk kontraktor berskala sedang pun sudah sangat cukup sekali menggunakan aplikasi progresi ini. Kalau dari project owner, masukan sudah diwakilkan oleh masing-masing divisi, dan juga mungkin untuk yang Undo sama Rido yang tadi, kalau misalkan agak keberatan kalau misalkan yang setiap anggota bisa melakukan undo Rido, mungkin boleh dilakukan atas izin ketua divisi atau supervisor dari masing-masing divisinya. Dari project owner segitu dulu, dari subkon sekarang. Oke, selanjutnya saya akan membacakan dari tim subkon. Jadi progresi ini sangat membantu karena pada laporan harian tinggal mengisi langsung dan akan langsung otomatis masuk ke general kontraktor atau project admin. Sehingga lewat ini dapat terlihat dengan jelas pembagian pekerjaan di lapangan dan juga mempermudah subkon untuk melaporkan kepada project admin ini. Tapi pada website tidak bisa mengisi tasnya. Jadi waktu itu kalau misalnya di HP bisa, tapi kalau misalnya di website kayak nggak bisa gitu. Jadi terus hanya bisa mengisi jumlah pekerja dan foto, sehingga terkesan data hariannya yang dilaporkan hanya jumlah pekerja saja. Progresi juga membantu karena ada notifikasi jika belum mengisi laporan harian. Selanjutnya, progresi membantu dalam pengajuan volume performa menjadi lebih cepat karena sudah diinput sendiri oleh project planner. Yang ketiga, kesulitan penggunaan progresi ini, seperti yang sudah dibilang, yang pertama tidak bisa mengisi tas apabila tas tersebut tidak diassign. Kedua, hanya satu subkon yang bisa mengedit dan tidak bisa dilakukan secara bersama. Ketiga, mungkin karena masih baru dalam aplikasi ini, jadi harus diotak-atik terlebih dahulu baru bisa dimengerti. Selanjutnya, kesulitan dalam memberikan laporan performa itu sebenarnya kesulitannya lebih ke arah hanya satu subkon yang bisa mengerjakan satu, jadi terkesan tidak efisien dalam pelaporan performa. Kelima itu masukan dari tim subkon ini, kalau misalnya sebaiknya pada proses pengenalan aplikasi seperti ini, soal yang diberikan lebih diperjelas dan mungkin menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti, juga pembagiannya lebih dibuat file tersendiri untuk setiap tim sehingga tidak kebingungan. Kedua, pada halaman web tidak bisa memasukkan tas, sedangkan Maya HP bisa, mungkin ini juga bisa diklarifikasi atau mungkin saya ada kelewat satu hal gitu sehingga di tas yang di website itu nggak bisa diubah apa-apa gitu. Terus mungkin yang selanjutnya diberi mentor lain kali sehingga tidak terlalu ketika mengerjakan ini kami tidak terlihat kebingungan gitu. Terima kasih. Sudah semua ya? Baik, ini coba saya bahas satu persatu. Mulai dari perencana, ya. Indentation ini seharusnya dia bisa dimaju dan dimundurkan. Jadi tidak harus mengulang dari awal. Harusnya demikian. Jadi kalau misalnya ada kesulitan perlu lebih spesifik ya. Lalu selanjutnya mungkin sebagian besar tadi menyatakan bahwa harus ada mentor dan lain sebagainya. Saya sangat menyepakati. Oleh sebab itu kita buat yang namanya sesi di grup itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi dan bila mau melakukan suatu koordinasi meeting itu bisa. Jadi mungkin setiap minggu. Ini kalau kita ceritanya kalau masih dalam program ya, itu bisa menjadwalkan atau mengagendakan pertanyaan bersama untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya di luar mengisi form yang sudah dibagikan.
itu di list, nanti setelah di list menjadi bahan pada saat nanti meeting bersama. Jadi memang dimungkinkan yang namanya meeting itu seiring berjalannya proses memasukkan itu pasti juga tidak mungkin yang baru belum familiar itu kan pasti kebingungan juga mau menjalankan seperti apa, itu bisa dimungkinkan yang namanya meeting. Jadi seharusnya bisa dimanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi di dalam meeting itu kita sambil berjalan, sambil mencoba, juga sambil mengklarifikasi gitu. Nah, kurang lebih demikian sih. Kalau misalnya kita berikan informasinya juga di awal dan tidak dicoba, nanti juga resikonya pasti akan lupa. Lalu nah jadi gini, subkon dari subkon ya tadi ya. Itu mengapa kok tidak bisa multi user? Ini sedang kita bangun. Jadi tadinya subkon itu perencanaannya, bayangan kami itu subkon itu dalam skala yang ibaratnya bisa diwakili oleh satu orang. Namun dalam program berproyek bersama Progresi ini kan memang kita bagi. Jadi tim subkon itu ada beberapa orang, namun kok kenapa aksesnya cuma satu kan, ibaratnya kan demikian. Ini sekarang kita buat multi user, jadi dimungkinkan nanti subkon itu bisa lebih dari satu PIC. Kalau yang sebelumnya memang cuma satu, tapi sedang dalam pembangunan. Lalu subkon perlu account master. Nah, ini yang saya kurang pahamin. Kenapa kok, maksudnya ada kendala di mana ya, kok harus pakai account master? Ini nanti diklarifikasi kembali. Lalu memasukkan di web bisa ya, tadi subkon ya. Memasukkan di web bisa, namun di mobile, di web tidak bisa, tapi di mobile bisa gitu kan. Nah, ini yang mana ini? Mohon masukan. Jadi kita tim ini bisa saling mempelajari, dan harusnya nggak seperti begitu karena nggak mungkin didesain, harusnya dua-duanya bisa. Namun kalau memang ditemui demikian, kita mohon masukannya. Terima kasih. Mungkin yang di web tadi, kan aku ngerjainnya bareng subkon yang dari tim lain juga. Jadi kami kayak coba otak-atik yang di tasnya, itu nggak bisa dimasukin apa-apa. Jadi kalau misalnya di web itu kami cuma bisa masukin jumlah pekerja saja sama fotonya gitu. Terus pas kita masukin akun kita melalui HP itu bisa diisi tasnya gitu. Jadi bukan hanya jumlah pekerja dan foto aja yang bisa dimasukin, tapi tasnya juga bisa dimasukin gitu. Hansel atau Pak Kamil mungkin bisa bantu jawab mengenai perbedaan antara yang di web dan di mobile. Oke. Mungkin boleh tanya, ini yang di bagian mana ya istilahnya ya, yang nggak bisa gitu, mungkin boleh lebih dijelaskan kembali mungkin? Oh, jadi kalau ke laporan harian, terus nanti kan itu cuma bisa, kalau misalnya pencet tasnya itu, dia nggak muncul apa-apa gitu, terus nggak bisa diedit gitu. Tapi kalau misalnya, terus yang bisa diedit itu cuma jumlah pekerjanya saja. Oke. Sorry, tadi Indah ini perannya sebagai apa? Sorry. Subkon. Subkon ya? Oke. Ini memilih yang di web itu nggak muncul gitu ya, tapi kalau di mobile muncul gitu ya? Iya. Oke. Ya, itu nanti kami cek sih sebenarnya. Oke, terima kasih ya. Nanti kami coba cek dulu sih. Seharusnya sama ya kalau itu. Harusnya muncul. Oke. Thank you, Indah. Terima kasih, Pak. Baik, kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo bisa dimanfaatkan
apa yang bisa ditanyakan. Tapi ini sementara tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 saya sudah punya banyak catatan, jadi kerjaan rumah kami untuk bisa digunakan. Tapi kurang lebih tadi kalau saya pelajari berulang nih. Artinya yang disampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu saya memahaminya mengenai autosave, lalu multi user yang tidak bisa diakses bersamaan, yaitu mudah-mudahan saya sudah mengklarifikasi dan menjelaskan mengenai bagaimana sistem beroperasi. Jadi memang demikian, dan tentunya juga ada sedikit banyak hal-hal yang perlu kita tambahkan, seperti drag and drop itu sudah saya tulis, dan beberapa catatan-catatan lainnya. Ini nanti kita akan improve dan terus menambahkan. Jadi memang ada beberapa item yang sudah dalam program kita tapi masih belum kita launchkan karena masih dalam development. Yang lain sistemnya memang dibuat demikian, dan tentunya dengan masukan-masukan dari teman-teman ini menyempurnakan lah ya. Jadi program kami akan terus ditingkatkan dan akan berubah dari waktu ke waktu, maksudnya berubah ke arah yang lebih memudahkan pengguna, kurang lebih demikian. Nanti dari kami akan memberikan sertifikat yang sudah menyelesaikan kedua rangkaian pelatihan. Nanti didaftar kembali yang teman-teman yang yang sudah menjalankan dua rangkaian pelatihan dari sesi 1, sesi 2, nanti dimasukkan menjadi dasar kami untuk mengeluarkan sertifikat. Baik, kurang lebih kalau misalnya tidak ada lagi dari saya, demikian saya kembalikan ke panitia. Siapa panitianya? Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu ucapan terima kasih dan pemberian sertifikat oleh Koordinator Kemahasiswaan Teknik Sipil UPH. Saya mempersilakan kepada Bapak Felix. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang. Saya mewakili Pak Sarven yang berhalangan untuk hadir pada hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ryan dan pihak Progresi atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kami. Kiranya ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami. Dan semoga kerjasama antara pihak Progresi dan Teknik Sipil UPH dapat terus berlanjut dengan baik juga ke depannya. Lalu kami juga ingin meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami. Dan sebagai bentuk apresiasi, kami juga telah mempersiapkan sertifikat untuk Pak Ryan, dan mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk dokumentasinya. Sudah. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Felix. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, teman-teman. Bermanfaat bagi kita semua. Oke, izin pamit ya. Baik. Sorry, ada foto bersama ya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada divisi dokumentasi, kami persilakan. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, kita mau foto bareng ya. Semuanya harap on cam bisa. Oke, ditunggu. Oke. Aku foto ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih kepada divisi dokumentasi. Tak terasa, kita telah berada di pengunjung acara pada siang hari ini. Saya mempersilakan kepada Saudara Rionaldi Sinaga untuk memimpin kita dalam doa penutup. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memimpin doa dalam Kristiani, yang lain mohon mendukung. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah membolehkan kami semua berkumpul pada progresi fase 2 pada hari ini melalui Zoom. Kiranya kami memberkati Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari tadi dan dari semua presentasi tadi bisa kami gunakan untuk kedepannya dan menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Kiranya juga berkati Tuhan supaya progresi bisa juga selalu berjalan dengan lancar dan kami juga mahasiswa bisa melanjutkan pelajaran kami dengan lancar juga. Dan berkati kami dalam menunjukkan aktivitas kami setelah acara ini, Tuhan. Dan kami berkati dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Saudara Rionaldi. Dengan ini berakhirlah rangkaian acara workshop bersama Progresi. Saya Aaron Nicholas, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam rangkaian acara workshop ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kata maupun rangkaian acara yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Aaron Nicholas undur diri, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.